Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenal teknik-teknik seleksi pada aplikasi Adobe Photoshop CS6. Oke, untuk teknik seleksi yang akan kita bahas kali ini, kita akan bahas perbedaan dari penggunaan ini ya. Sebelah kiri dari layar ada di sini teknik seleksi dengan lasso tool ya. Tapi yang kita bahas nanti, kita bahas perbedaan-perbedaannya saja nanti. Penggunaan ini untuk apa saja kita bahas ya. Terus di sini juga ada nanti yang quick selection tool dan magic wand tool. Nah, teknik seleksi ini alangkah baiknya kita buka filenya dulu atau foto atau gambar yang akan kita edit agar mudah untuk dipahami. Ya, kita klik file, pilih open atau bisa dengan keyboard Ctrl+O. Baik, di sini sudah saya siapkan satu foto. Teman-teman bisa pakai foto apa saja untuk mencoba ya. Coba di rumah untuk latihan. Baik, di sebelah kanan kita sudah masuk layer fotonya, namanya background. Di sini kita baiknya diduplikat dulu supaya nanti ada backupnya kalau misalkan ada kesalahan atau ada yang ingin diganti gitu ya. Klik kanan, duplikat layer atau bisa dengan Ctrl J pada keyboard. Ya, di sini foto 1 misalkan akan kita edit ya. Lalu klik OK. Maka layernya di sini jadi ada 2. Yang akan kita edit adalah layer foto 1. Di sini kita akan coba dulu menggunakan yang lasso tool. Teman-teman di sini ada namanya lasso tool. Kita klik lasso tool. Nah, kalau lasso tool itu teknik seleksinya dia lebih kayak pensil ya, manual gitu ya. Saya zoom biar enak, teman-teman. Ctrl plus pada keyboard. Kita lihat perbedaannya di sini. Kalau misalkan pakai lasso tool, dia seleksinya seperti ini tuh. Dia agak ribet ya dan perlu ketelitian untuk menseleksinya. Jadi ini kalau ini ditekan ya, caranya ditekan di mouse, jadi agak ribet tuh kayak gini ya. Dan ini harus ketemu ujungnya supaya ya tuh gini tuh dia. Nah, ini seleksinya seperti ini. Nah, ini jadi kayak gini masih ada sisa-sisa. Kalau misalkan kita mau delete, misalkan ini mata ini kita colok, lalu kita klik delete di keyboard, maka dia kehapus. Cuman ya tadi saya bilang kalau pakai lasso tool ini yang nggak rapat dengan objeknya, jadi kita agak harus lebih teliti dan nekannya juga harus hati-hati gitu, supaya nggak kelebihan seleksinya. Nah, ini saya tidak menyarankan menggunakan lasso tool. Ini kalau misalkan hanya beberapa objek yang sulit saja, jadi yang lebih kecil gitu misalkan, jadi bisa digunakan nih. Tapi kalau misalkan untuk objek sekaligus besar, ini agak membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik, kita Ctrl Z untuk kembali lagi. Untuk menghilangkan seleksinya Ctrl D atau Ctrl+D ya. Oke, kita akan gunakan coba yang polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool itu adalah ini lebih ke kayak siku gitu ya. Jadi yang garis lurus aja gitu. Misalkan contohnya kayak gini ya. Kita klik di awal sini, lalu ke sini ya, lalu ke sini, diklik-klik ini, diklik kalau misalkan ketemu sudut. Nah, ini yang ribetnya adalah kalau pakai polygonal, kalau ada garis melengkung begini jadi agak susah ya. Nah, jadi ini saya juga tidak menyarankan untuk mengedit foto menggunakan ini. Ya, ini mungkin kalau ketemu yang garis lurus-lurus bolehlah, kayak bajunya yang ada link lurus boleh itu digunakan. Nah, ini kalau misalkan mau diseleksi ya harus ketemu ujungnya, diklik maka dia akan muncul seleksinya. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita delete di keyboard, maka dia kehapus. Ini untuk backgroundnya. Jadi teknik seleksinya ya ini poligonal ya. Rapi, tapi ya kalau untuk ketemu yang garis melengkung kayak gini, kayak objek yang melengkung seperti ini, jadi nanti dia jadi ikut lurus. Nah, itu jadi yang tidak tepat penggunaannya. Jadi penggunaan ini hanya tepat untuk menseleksi objek yang lebih ke poligon ya, atau mempunyai garis lurus seperti ini ya. Oke, Ctrl Z, Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Oke, itu ya dua seleksi barusan, lasso dan poligonal. Lalu yang ketiga ada magnetic lasso tool, teman-teman. Kita coba magnetic lasso tool. Magnetic ini sesuai dengan namanya seperti magnet ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita arahin, diklik di awal di sini, diklik, dia kalau kita arahin ke garis atau objeknya, dia mengikuti tuh, lihat. Ini saya nggak klik apa-apa, tapi dia mengikuti. Nah, ini bisa saya klik di sini misalkan, klik, lalu dia mengikuti garis lengkungannya seperti itu. Nah, ini juga saya sarankan ini bisa digunakan ya kalau teman-teman mau menyeleksi objek seperti ini tuh, lihat ya. Nah, tuh ya.
Nah, diklik boleh supaya nanti tidak kalau berantakan seperti ini tinggal backspace saja, nanti kembali dia tuh ya. Backspace dia akan kembali ke seleksi yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini juga cepat termasuknya, bisa cepat. Ada juga nanti yang lebih cepat ya. Ini juga cepat termasuknya dan bisa digunakan buat teman-teman yang mau ngedit foto sendiri atau yang sedang buka usaha fotokopi, editing foto dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ya. Tuh ya. Menggunakan magnetic lasso tool. Ya. Nah, ini bisa kembali backspace. Nah, dia akan kembali ke sebelumnya. Nah, terus seleksi terus. Ya, seperti itu. Oke, ini saya tidak lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan ini kan salah ya. Oke. Itu ya untuk menggunakan magnetic ya. Perbedaannya dari ketiga ini yang lasso tool, polygonal dan magnetic. Selanjutnya kita akan belajar yang menggunakan quick selection tool, teman-teman. Nah, ini kita quick selection tool kita pilih. Nah, di atas ini ada tanda plus dan minus. Ini untuk menambahkan, ini untuk mengurangi. Kalau menambahkan seleksi, kita tergantung mau ngambil seleksinya yang dari dalam gambar objek atau dari luar backgroundnya. Misalkan kita mau ngapus yang backgroundnya saja, berarti kita tinggal pilih yang plus, lalu kita ambil tariknya dari sini. Nah, seperti ini tuh. Maka dia akan seleksi itu teman-teman. Ya, seleksi luarnya. Dan ini cepat sekali tuh, lihat. Tinggal kita dorong. Nah, ini tinggal didorong. Ya, kalau kita zoom out, saya dorong aja ini langsung, maka semuanya seleksi. Tuh ya. Nah, kalau ada kelebihan seperti ini, tangan yang kelebihan sini ya, padahal harusnya tidak kita seleksi karena ini bukan background. Kita tinggal pilih yang minus, lalu kita dorong dari dalam seperti ini. Maka dia akan terhapus seleksinya. Ya, teman-teman seperti itu ya. Ini juga termasuknya rapi. Ya, cuman tetap harus berhati-hati karena kadang-kadang ada objek yang putih ketemu background putih, jadi dia langsung menyatu gitu ya. Nah, itu yang harus berhati-hati menggunakan quick selection tool. Oke, coba saya seleksi semua menggunakan quick selection tool ya. Tinggal didorong seperti ini. Nah, lihat teman-teman, cepat sekali ini. Ya. Nah, ini ada kelebihan, tinggal didorong lagi pakai yang minus. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, terus tinggal di delete deh di keyboard. Klik. Nah, ya. Seperti ini. Silahkan seleksi Ctrl D. Nah, ya teman-teman, itu ya. Kelihatan rapi, cukup rapi dan cepat ya. Ini kalau ada yang kurang di sini juga ini bisa diseleksi Ctrl D kalau kelebihan. Ya, langsung delete. Lihat ya. Lihat hasilnya, kita lihat kalau di zoom. Lumayan ya teman-teman ya. Tidak merusak objek yang aslinya seperti itu ya. Kayak ini ada lagi ya, tinggal diseleksi aja yang rapi. Oke, itu menggunakan quick selection tool. Selanjutnya ya. Oke, kita Ctrl Z atau kembali ke awal. Ini saya tampilkan lagi, kita delete dulu supaya teman-teman bisa paham ya perbedaannya. Oke, saya duplikat lagi. Oke, selanjutnya kita coba yang Magic Wand Tool. Di sini ada namanya Magic Wand Tool. Tadi kan Quick Selection Tool, sekarang Magic Wand Tool teman-teman. Ya, soalnya sebelumnya mohon maaf berisik ada motor lewat karena saya kebetulan rumah di pinggir jalan ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau sedikit terganggu. Oke, di sini kita pakai Magic Wand Tool. Teman-teman bisa gunakan Magic Wand Tool ini seleksi yang backgroundnya seperti ini. Klik aja langsung, maka semuanya langsung ke seleksi. Nah, cuman juga tetap tadi seperti Quick Selection, seperti Quick ya, seperti Quick Selection Tool. Dia kalau misalkan ini ada kelebihan kalau yang putih kayak gini, nah ini harus dikurangi. Kalau pakai Magic Wand Tool ini nggak bisa langsung, dia harus beralih dulu, kita combine dengan Quick Selection Tool. Ini kurangin aja pakai Quick Selection Tool tuh, ya. Jadi seleksinya masih bisa diedit seperti ini tuh ya. Nah, ini juga cepet, tapi tetap harus berhati-hati. Nah, kalau ada kurang begini, tinggal ditambahin pakai Quick Selection Tool lagi. Tuh ya, kelebihan lagi pakai Quick lagi. Ya, sebenarnya lebih enaknya sih Quick Selection Tool ya, karena bisa langsung edit kalau ada yang kelebihan atau ada yang kekurangan dari seleksi tersebut. Jadi kalau kita klik delete ya, lalu mata yang bawah yang background yang kita colok, maka dia transparan backgroundnya.
Nah, ini bisa kita beri warna langsung dan kita atur seleksinya. Ya, tinggal diberi background. Misalkan kita mau ganti warna background, ini seleksinya belum dihilangkan pun nggak masalah. Jadi teman-teman bisa langsung kasih warna. Di sini klik Paint Bucket, ya. Lalu di sini warnanya kita pilih. Ya, misalkan saya mau ganti warna biru, ya. Warna biru, klik. Lalu kita klik backgroundnya, maka dia langsung menjadi warna biru. Oke. Ctrl D untuk menghilangkan seleksi, maka dia langsung tampil. Nah, ini berarti ada putih-putih nih, agak kurang rapi. Teman-teman tinggal di delete aja dikit-dikit pakai eraser tool. Atau diklik sekali lagi nih backgroundnya supaya birunya lebih merata, tuh masih jadi terlihat perbedaannya ya. Tuh ya. Jadi putihnya lama-lama hilang seperti itu ya kalau klik warna backgroundnya lagi. Nah, ya. Kalau misalkan nanti ada yang putih seperti ini, ya karena kan kita misalkan mau bikin foto ukuran yang 3x4 atau apa ya, nanti tinggal diedit atur ukurannya saja. Ya, langsung misalkan kita crop aja di sini, misalkan buat jadi foto formal, pakai cropping tool, ya seperti ini. Ya. Bisa dikali di sini di atas ini 3x4 misalkan. Ya, seperti itu ya, langsung 3x4 ya. Tinggal diatur posisinya. Nah, oke, seperti ini. Ya, ini 3x4 ya. Teman-teman tinggal di crop. And klik aja ini, langsung klik crop. Oke, jadi ya foto formal ukuran 3x4 ya teman-teman. Nah, ini masih ada background kecil di bawah ini. Nah, ini kita bisa seleksi lagi. Pakai ini juga bisa. Oke, kalau kelebihan bisa tadi ya, saya sarankan tadi bisa kalau misalkan siku begini bisa pakai yang magnetic atau yang polygon juga bisa ya teman-teman. Ini yang saya katakan tadi, ini masih bisa kita edit seperti ini ya. Tuh ya. Nah, ini masih bisa menggunakan polygon. Nah, lihat, klik, kasih warna. Oke, seperti itu. Ya, atau kalau nggak mau kelihatan juga bisa diedit ya, tinggal teman-teman atur posisinya diperbesar atau diperkecil ya, tinggal diatur saja tuh ya. Kalau mau digedein dikit ya, tinggal disesuaikan, di bawahnya nggak kelihatan. Nah, klik. Oke teman-teman, jadi kita simpen, tinggal file kita simpen karena kita sudah edit. Klik file, pilih save ya. Lalu kalau misalkan kita mau simpan, ya ini kita jadi taruh di Adobe Photoshop. Kemarin latihan 1, sekarang latihan 2. Oke, di sini tentang teknik seleksi ya, latihan 2 ini kita ganti nama di sini misalkan foto 3x4 background biru. Misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau simpan dalam format JPEG atau PSD, kalau PSD ini dengan kata lain seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di video saya sebelumnya, kalau PSD ini masih bisa kita edit ya. PSD itu singkatan dari Photoshop ya. Jadi ini masih bisa diedit. Nah, kalau misalkan kita mau langsung simpan dalam format JPEG atau PNG atau format yang sudah siap untuk di print, bisa diklik di JPEG seperti ini, atau PNG juga boleh. Tinggal kebutuhan teman-teman aja yang mau seperti apa. Oke, saya JPEG aja coba ya, langsung save. Oke, klik OK. Ya, kita lihat hasilnya di sini. Tadi saya simpan di YouTube ya, Adobe Photoshop latihan 2. Nah, ini jadi ya teman-teman. Kita klik kanan, saya open with aja ya. Open with, pakai pen aja biar cepet. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Ini udah format JPEG ini teman-teman. Tinggal dicetak aja ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini, pembahasan kita tentang teknik-teknik seleksi pada aplikasi Adobe Photoshop. Silahkan teman-teman kembangkan di rumah ya. Jika ada kurang jelas silahkan ditanyakan. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi yang tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi ya, yang bisa mempermudah teman-teman agar bisa cepat mengedit foto
dan lebih rapih tentunya, supaya teman-teman juga semakin mahir. Oke, jangan lupa diklik like, komen, dan jangan juga lupa di subscribe ya supaya saya semangat, dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.